Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmatak wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ihwatal iman, jamaah kaum muslimin a'zani Allah wa iyyakum. InsyaAllah siang hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Syekhul Islam Ats-Tsani Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masuk ke bab yang ke-50, Al-Babul Khamsun. Ya, berkata di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fi dzikri libasihim wa hulliyatihim wa manadilihim wa furshihim wa busutihim wa wasaidihim wa namariqihim wa zarabiyihim. Bab ke-50 ini menyebutkan tentang pakaian-pakaian penghuni surga, perhiasan penghuni surga, sapu tangan penghuni surga, dipan penghuni surga, dan hamparan parmadani yang dipakai oleh penghuni surga, serta bantal-bantal tempat mereka bersandar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di maqamin amin. Telah berlalu penjelasan bahwasannya di antara nama surga itu adalah maqam amin. Maksudnya di sini sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa surga dinamakan dengan maqam amin? Karena maqam itulah adalah maudi'ul iqamah, tempat berdiam diri, tempat tinggal, kemudian amin, aman dari segala sesuatu yang kita takutkan, aman dari segala sesuatu yang kita khawatirkan. Karena surga itu adalah tempat kenikmatan yang tidak terputus. Kemudian juga di sini ada pelajaran penting ya dari segi bahasa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz nakirah maqamin amin, padahal yang dimaksud muayyan, ma'rifat, yaitu surga. Ini adalah ta'zim li sya'nil jannah, menunjukkan betapa agungnya surga, betapa agungnya kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fi jannatin wa uyun, fi jannatin wa uyun, mengulangi huruf jar dan merupakan badal dari maqam amin. Jannatin wa uyun di sini adalah badal dari maqam amin, ya. Kemudian jannat di sini maksudnya adalah basatin. Basatin itu artinya taman-taman, ya, taman-taman yang mengelilingi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uyun, yang mana di taman-taman tersebut terdapat mata air yang memancar. Yalbasuna min sundusin wastibrakin mutaqabilin. Nah, ini pakaian penduduk surga. Ya, penghuni surga itu yalbasun, mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari sundus. Sundus itu maraqqa minad dibaj atau maraqqa minal harir. Ya, sutra yang tipis dan lembut itu sundus. Wastabrak itu juga yang sutra yang tebal. Ya, sutra yang tebal. Jadi pakaian penghuni surga itu terbuat dari sutra yang tipis, halus, dan sutra yang tebal. Mutaqabilin, hal dalam bahasa Arab ini kedudukannya hal, artinya mereka berhadap-hadapan, saling menatap wajah satu sama lain. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang pakaian penduduk surga terbuat dari harir, terbuat dari sutra, yang mana di dunia diharamkan untuk kaum laki-laki, tapi nanti pakaian mereka adalah pakaian yang terbuat dari sutra yang mewah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudiu ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, sebuah amalan dikatakan soleh
apabila terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, kemudian mutaba'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan itu harus didasari dengan iman. Makanya innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, pertama harus ada iman. Wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh, amalan yang dibangun di atas ikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila amalan tersebut dibangun di atas iman, penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi, innala nudi'u ajra man ahsana amala, maka sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyia-nyiakan balasan pahala bagi orang yang bagus amalannya. Apa yang dimaksud dengan ahsana amala? Tadi amalan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sesuai dengan yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang semacam inilah yang dijanjikan oleh Allah dengan surga. Makanya Allah mengatakan ulaika lahum jannatu adnin, bagi mereka surga Aden, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Nah, yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Ini perhiasan sekarang. Perhiasan yang dipakai oleh penghuni surga itu, kata Allah, yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Mereka mengenakan perhiasan atau gelang-gelang yang terbuat dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wastabratin muttaqiina fiha 'alal araik. Kemudian juga mereka mengenakan pakaian yang warna hijau. Khudran warna hijau. Kemudian warna hijau ini terbuat dari harir, terbuat dari sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Kemudian mereka muttaqiina fiha 'alal araik, mereka nyender di dipan-dipan mewah mereka. Ya. Jadi layaknya para raja dalam kehidupan dunia, tapi jauh lebih nikmat, jauh lebih mewah, ya, kehidupan para penghuni surga. Dan jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua hal. Ya, yang pertama, perhiasan penghuni surga itu adalah emas, ya, gelang-gelang mereka terbuat dari emas. Makanya di sini fiha yuhallawna fiha min asawira, ada min, padahal bisa saja kalau dikatakan yuhallawna fiha asawira tapi min. Nah, min asawira di sini untuk takkid, ya, benar-benar perhiasan mereka itu adalah gelang-gelang yang kemudian min zahabin, yang terbuat dari emas, ya. Kemudian juga disebutkan dalam ayat ini pakaian mereka itu adalah pakaian yang berwarna hijau, terbuat dari harir, terbuat dari sutra yang tipis dan yang tebal. Qala jama'atun minal mufassirin, ya, jamaah dari kalangan ahli tafsir menafsirkan kata as-sundus di sini ma raqqa minad dibaj, apa yang tipis dari sutra. Jadi sutra tipis itu namanya as-sundus, ya. Wal istabrak itu ma ghalazha minha, ya, wal istabrak itu adalah sutra yang tebal. Jadi ada dua, ya, sutra yang tipis dan sutra yang tebal. Kemudian waqala ta'ifatun, sebagian kelompok ahli tafsir mengatakan laisal muradu bihi al-ghaliz, ya, istabrak itu bukan yang dimaksud adalah sutra tebal, bukan itu yang dimaksud katanya. Walakin al-muradu bihi as-safiq, tapi yang dimaksud dengan istabrak di sini adalah as-safiq. As-safiq itu ringan tapi berharga, ringan tapi mewah, ya. Jadi ringan mewah. Kalau sundus itu berat mewah, ya, berat mewah. Wa qala az-Zajjad huma naw'ani minal harir. Az-Zajjad mengatakan, ya, as-sundus dan istabrak itu dua jenis sutra, dua jenis sutra. Wa ahsanul alwan al-akhdaru, kata saya di sini, dan warna yang paling bagus itu adalah warna hijau. Wa alyanul malabis al-harir, dan pakaian yang paling lembut itu adalah sutra. Fajama'a lahum atau fajumi'a lahum baina husni manzaril libas wal iltizaz al-ain bihi wa baina na'umatihi wal iltizazil jismi bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bagi penghuni surga itu pertama penampilan yang bagus, ya, enak dipandang mata, kemudian juga nyaman dikenakan di
tubuh. Ya, jadi udah enak dipandang, enak dilihat, kemudian nyaman kalau dipakai di tubuh kita. Nah, itu pakaian penghuni surga. Ya, terbuat dari sutra yang mewah, kalau dilihat orang akan takjub, ya enak dipandang, kemudian orang yang mengenakan pun merasa nyaman. Nah, ini kenikmatan penghuni surga. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasuhum fiha harir." Dan pakaian-pakaian penghuni surga itu harir, yaitu sutra. Ya, sutra. Wa hahuna mas'alatun hadza maudi'u dzikriha. Di sini ada sebuah permasalahan yang semestinya kita sebutkan, kata Syekh di sini. Wahya anna Allah Subhanahu wa taala ahbara anna libasa ahlil jannati harirun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan bahwasanya pakaian penghuni surga itu adalah harir, sutra. Wasaha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, sedangkan ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa yang memakai sutra dalam kehidupan dunia ini, barang siapa yang mengenakan sutra dalam kehidupan dunia ini, maka di akhirat kelak dia tidak akan mengenakannya. Di akhirat kelak dia tidak akan memakainya. Hadis ini muttafaqun ala sihhatihi. Ya, disepakati kesahihan hadis ini bersumber dari sahabat Umar bin Khattab, Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Wa qad ukhtulifa fil muradi bihadzal hadisi. Ya, diperselisihkan apa yang dimaksud dengan hadis ini, yaitu hadis barang siapa yang memakai sutra dalam kehidupan dunia, maka di akhirat dia tidak akan memakainya. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Yang faqalat ta'ifatun minas salafi wal khalafi, ya, sekelompok para salaf dan khalaf itu mengatakan innahu la yalbas al-harira fil jannah. Sesungguhnya orang yang tadi memakai sutra dalam kehidupan dunia, maka kelak di surga dia tidak akan bisa memakai sutra. Ya. Wa yalbasu ghayrahu minal malabis, tapi dia akan memakai pakaian yang terbuat dari selain sutra. Jadi sutra itu di akhirat atau di surga khusus untuk orang yang tidak pernah memakai sutra dalam kehidupan dunianya. Adapun orang yang memakai sutra dalam kehidupan dunia, maka tidak akan diberikan pakaian dari sutra di surga. Ini pendapat yang pertama. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa libasuhum fiha harir. Pakaian penghuni surga itu di dalam surga terbuat dari harir, terbuat dari sutra. Ini umum. Ya, ayatnya umum. Tidak menjelaskan apakah termasuk orang yang di dunianya memakai sutra atau tidak. Kalau udah masuk surga, maka pakaian mereka terbuat dari harir, terbuat dari sutra. Ayatnya menunjukkan umum. Tapi saya mengatakan faminal am al-mukhassas. Ayat ini termasuk umum yang dikhususkan dengan hadis tadi. Ya, asalnya pakaian penghuni surga itu terbuat dari sutra, kemudian dijelaskan, dikhususkan oleh hadis, dan itu khusus bagi orang yang tidak memakai sutra dalam kehidupan dunia. Wa qala al-jumhur, tapi mayoritas mengatakan, ya ini pendapat yang kedua. Mayoritas ulama mengatakan hadza minal wa'id allazi lahu hukmu amsalihi min nususil wa'id. Hadis ini termasuk ancaman yang berlaku hukum yang semisalnya dari nas-nas yang berkaitan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allati tadullu ala anna hadzal fi'la muqtadin li hadzal hukmi. Bahwasanya perbuatan ini memiliki konsekuensi hukum. Artinya kalau antum melakukan ya atau melanggar, misalnya tadi nggak boleh pakai sutra dalam kehidupan dunia bagi kaum laki-laki, kemudian dia melanggar, maka ada konsekuensi hukum. Apa itu? Di akhirat dia tidak akan bisa memakai sutra. Ya, pakaiannya di surga tidak terbuat dari sutra. Nah, ini ancaman. Hadis ini adalah sebuah ancaman. Tapi yang namanya ancaman itu qad yatakhallafu anhu limani'in, kadang tidak terlaksana karena adanya penghalang. Karena adanya penghalang. Apa saja penghalang tersebut? Saya mengatakan wa qad dalla an-nassu wal ijma'u ala anna taubata mani'atun min luhuqil wa'id. Ya, nas Al-Quran dan hadis serta ijma' menunjukkan bahwasanya taubat itu termasuk penghalang dari terlaksananya sebuah ancaman. Jadi ada ancaman, tapi kalau bertaubat maka ancaman tidak berlaku. Ancaman tidak berlaku. Ya, berlaku. Nah,
Artinya walaupun di dunia dia mengenakan pakaian sutra, kemudian dia bertaubat dengan taubatun nasuha, maka ancaman yang ada dalam hadis ini karena dia taubat tidak berlaku, disebabkan ada penghalang berupa taubat. Kemudian wayamna'u min luhuqihi aidan alhasanat almahiyah. Di antara penghalang-penghalang ya yang membuat wa'id ancaman tidak terlaksana itu adalah alhasanat almahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa. Allah mengatakan alhasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghapus dosa. Jadi amal-amal kebaikan akan menghapus dosa. Mengenakan pakaian harir sutra dalam kehidupan dunia itu termasuk melanggar, termasuk dosa, ya. Kemudian dia melakukan amal-amal kebaikan yang menghapus dosa tersebut, hingga wa'id ancaman ini pun tidak berlaku baginya di akhirat karena dosa-dosanya telah dihapus dengan kebaikan-kebaikannya. Wal masaib al mukaffirah, begitupun musibah-musibah yang dapat menghapus dosa, ya. Nabi mengatakan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha khatayah. Ya, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan, rasa sakit, kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dengannya dosa-dosanya. Dari musibah yang menimpa itu dapat menghapus dosa hingga kita terbebas dari ancaman-ancaman yang berhubungan dengan dosa yang telah kita lakukan. Jadi itu termasuk penghalang terlaksananya sebuah ancaman. Wa du'ail muslimin, ya wa du'aul muslimina, termasuk penghalang juga doa-doa kaum muslimin, ya, doa-doa kaum muslimin. Kemudian wa syafa'atu man adzinallahu lahu fi syafa'ati fihi, juga termasuk penghalang terlaksananya sebuah ancaman adalah adanya syafaat dari orang yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Di sini ada pelajaran jamaah kaum muslimin bahwasanya tidak semua orang bisa memberikan syafaat, tapi harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia bisa memberikan syafaat, ya. Wa syafa'atu arhamir rahimin ila nafsihi, begitupun syafaat arhamur rahimin, ya, orang yang paling menyayangi ila nafsihi, maksudnya di sini arhamur rahimin adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa fi hadzal hadis nazirul hadis al-akhar. Di dalam hadis ini adalah serupa dengan hadis yang lain, yaitu man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr dalam kehidupan dunia ini, maka di akhirat dia tidak akan meminumnya. Nah, itu sebagai ancaman, ya. Jadi ada wa'id, ada ancaman bagi orang-orang yang minum khamr, minum-minum yang memabukkan. Kalau dia minum hal tersebut dalam kehidupan dunia, diancam dengan tidak akan meminumnya kelak dalam surga. Nah, ancaman ini bisa terlaksana, bisa juga tidak terlaksana kalau ada maniknya, ada penghalangnya. Tadi apa penghalang? Ya taubat, kemudian hasanat, kebaikan yang menghapus, musibah, doa, syafaat, dan yang lainnya itu termasuk penghalang dari terlaksanakannya sebuah ancaman atau wa'id. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harir, ya, jannatan wa harira, dan balasan mereka penghuni surga itu atas kesabaran-kesabaran mereka adalah jannah, surga, wa harira, harira yaitu pakaian yang terbuat dari sutra. Ini ayat masih menjelaskan tentang pakaian penghuni surga, ya. Jadi hadis-hadis tadi dan ayat-ayat tadi menyebutkan bahwasanya pakaian penghuni surga itu terbuat dari harir, terbuat dari sutra. Kemudian juga perhiasan mereka juga telah disebutkan tadi, ya, terbuat dari emas. Nah, di sini juga halaman 423, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman
dan beramal soleh. Udah kita jelaskan, amal soleh di sini adalah amal yang dibangun di atas keikhlasan serta mutabaah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan dimasukkan jannatin, ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah sebutkan perhiasan-perhiasan penghuni surga. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Di dalam surga mereka akan mengenakan perhiasan berupa asawir. Asawir itu tadi gelang yang terbuat dari emas dan terbuat dari lu'lu', permata. Ya, ada dua bacaan dalam kata lu'lu' di sini, lu'lu'an ya dengan mansub atau lu'lu'in dengan dibaca kasroh. Ya, apa perbedaan makna? Tentu ada perbedaan makna. Kalau dibaca nasab lu'lu'an, maka ini maknanya penghuni surga itu memiliki dua macam gelang. Gelang pertama terbuat dari emas, gelang kedua terbuat dari permata. Jadi min asawira min zahabin wa lu'lu'an. Ya, wa lu'lu'an atap kepada mahal asawira, atap kepada kedudukan dari asawira. Ya, asawira di sini dia majrurun ya lafzan, tapi mansubun mahallan karena sebagai maf'ul bih dari yuhallaun. Ya, walu'lu'an. Nah, kalau dibaca walu'lu'in ya dibaca kasrah, maka maknanya ya gelang yang dipakai oleh penghuni surga itu terbuat dari emas dan juga permata ya. Jadi terbuat dari emas dan permata, satu jenis ya gelang, cuman terbuat dari emas dan permata. Kalau dibaca nasab maka ada dua gelang. Gelang pertama terbuat dari emas, gelang kedua terbuat dari permata. Ya, walibasuhum fiha harir. Kemudian juga Allah sebutkan pakaian mereka. Ya, penghuni surga itu pakainya terbuat dari harir. Ya, terbuat dari harir, yaitu sutra. Nah, ini ayat menjelaskan tentang pakaian serta perhiasan penghuni surga. Ya, kemudian kita lanjutkan ke halaman misalnya halaman 436. Ya, wa fi sahihain, di dalam sahihain maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ahda Uqaidaru daumata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan min sundusin. Ya, Uqaidar menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah jubbah ya yang terbuat dari sundus. Sundus itu maraqqa minad dibaj. Ya, jadi sundus itu adalah sutra yang tipis dan lembut. Fata'ajjaban nasu min husniha, maka orang-orang pun kagum dengan keindahan dari sutra tersebut. Faqala, ya, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la manadilu sa'din fil jannati ahsanu min hadza. Manadil, ya, sapu tangan yang digunakan untuk mengusap tangannya Sa'ad fil jannah, ya, Sa'ad bin Mu'az fil jannah di surga itu lebih bagus daripada sutra ini. Ya. Ini menjelaskan tentang sapu tangan penghuni surga. Wa fi sahihain, di dalam sahihain juga min hadis al-Barra, dari hadis al-Barra, qala uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saubu haririn. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan pakaian yang terbuat dari sutra. Faja'alu ya'jibuna min linihi, ya, maka mereka pun terkagum-kagum dengan kelembutan dari sutra tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'jibuna min hadza, apakah kalian terheran-heran dari sutra ini? Lamanadilu Sa'd bin Mu'az fil jannati ahsanu min hadza. Ya, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di surga itu lebih bagus daripada sutra ini. Ya. Jadi sutra yang terbagus di dunia itu tidak sebanding dengan
mindil, ya, dengan manadil ahlil jannah. Tetap lebih bagus manadil ahlil jannah. Wala yahfa, ya, fi dzikri Sa'd bin Mu'az bi hususihi hahuna. Ya, tidak samar lagi kenapa Sa'ad bin Mu'az yang disebut dalam hadis ini. Kenapa enggak sahabat-sahabat yang lain, kok Sa'ad bin Mu'az yang disebut dalam hadis ini? Ya. Fa innahu kana fil ansar bi manzilati siddiq fil muhajirin. Karena Sa'ad bin Mu'az itu kedudukannya dalam Ansar itu seperti kedudukan Abu Bakar As-Siddiq dalam Muhajirin, ya. Sebagaimana orang yang paling afdal dari kalangan Muhajirin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka yang paling afdal dari kalangan Ansar itu adalah Sa'ad bin Mu'az, ya. Di antara keutamaan beliau, wahtazza li mautihi al-arsyu, Arsyur Rahman sampai bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'az. Wa kana la ta'khudhu fillahi laumatul laimin, ya. Dan Sa'ad bin Mu'az itu tidak peduli dengan celaan-celaan orang selama membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa khatamallahu lahu bisyahadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat akhir hidup dari Sa'ad bin Mu'az itu dengan syahadah, ya, dalam keadaan mati syahid. Allah tutup umur Sa'ad bin Mu'az dengan mati syahid. Ini keutamaan beliau. Wa athara ridallahi wa rasulih, dan Sa'ad bin Mu'az itu adalah orang yang mengedepankan ridha Allah dan Rasulnya ala ridha qaumihi wa ashiratihi wa khulafaihi, ya, daripada ridha kaumnya, keluarganya, tetap lebih mengedepankan ridha Allah dan Rasulnya. Wa wafaqa hukmuhu allazi hakama bihi hukmallah fawqa sab'i samawati. Ya, hukum yang digunakan, ya, oleh Sa'ad bin Mu'az itu sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Ya, selaras dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh. Wa na'ahu Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma mautih. Dan Jibril itu mengucapkan bela sungkawa atau menghabarkan tentang kematian Sa'ad bin Mu'az kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari beliau meninggal. Fa haqqa lahu an takuna madadiluhu allati yamsahu biha yadayhi fil jannah ahsana min hulalil muluk. Maka sudah sepantasnya, ya, mindil, ya, sapu tangan yang digunakan untuk mengusap tangannya di surga itu lebih bagus daripada perhiasan-perhiasan para raja yang ada di dunia ini. Ini keistimewaan sahabat Sa'ad bin Mu'az, dan juga menunjukkan betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa bagusnya sapu tangan yang dikenakan oleh penghuni surga. Jadi bab ini kesimpulannya, pakaian penghuni surga itu terbuat dari harir, terbuat dari sutra, kemudian perhiasan-perhiasan mereka terbuat dari emas dan permata, serta sapu tangan mereka lebih bagus daripada perhiasan para raja dalam kehidupan dunia ini, ya, atau pakaian-pakaian dikenakan para raja dalam kehidupan dunia ini. Kemudian fasal wa min malabisihim at-tijanu ala ru'usihim, di antara pakaian yang dikenakan penghuni surga itu adalah mahkota yang dikenakan di atas kepala-kepala mereka, ya. Zakar al-Baihaqi min hadisi Ya'qub bin Humayd ibn Kasib. Baihaqi menyebutkan dari hadis Ya'qub ibn Humayd ibn Katib, qala haddatsana Hisham ibn Sulaiman, ya, bercerita kepada kami Hisham ibn Sulaiman an Ikrimata an Ismaila ibn Rafi'in, dari Ikrimah dari Ismail ibn Rafi', an Sa'id al-Muqburi dari Sa'id al-Muqburi, wa Zaid ibn Aslam dari Zaid ibn Aslam, an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana faqama bihi ana al-laili wan nahar, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia menunaikan salat, ya, menunaikan salat dengan bacaan Al-Qur'an itu siang malam dan siang hari, wa yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu, kemudian yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalatallahu bilahmihi wa dammihi, ya. Maka jadi yang halal itu akan dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
daging dan darahnya. Ya, jadi apa yang kita makan berupa halal dan haram itu akan menyatu dengan darah dan daging kita. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh ya dari harta yang haram, maka neraka adalah tempat yang paling berhak atas dirinya. Wa ja'alahu rafiqas safaratil kiramil bararah. Kemudian ya Allah jadikan orang tersebut sebagai teman malaikat-malaikat yang mulia. Ya. Wa idza kana yaumul qiyamati kana al-Qur'anu lahu hajijan. Dan apabila kelak pada hari kiamat, maka Al-Qur'an akan menjadi pembela baginya. Ya, akan menjadi pembela baginya. Faqala ya Rabb, maka Al-Qur'an berkata, wahai Rabbku, kullu amilin ya'malu fid dunya ya'khudhu bi 'amalihi minad dunya illa fulanan kana yaqumu bi ana al-laili wan nahar. Wahai Rabbku, setiap orang yang beramal, ya yang mana mereka beramal dalam kehidupan dunia ini, maka mereka mengambil dari amalannya tersebut atau mereka mengharapkan dari amalan tersebut dunia. Ya, setiap orang yang beramal dalam kehidupan dunia, mereka mengharapkan dari amalannya tersebut dunia. Illa fulan, kecuali si fulan. Kana yaqumu bi ana al-laili wan nahar. Maka fulan tersebut ya siang hari malam hari ya membacaku, kata Al-Qur'an. Ya, fayuhillu halali wa yuharrimu harami. Maka dia menghalalkan apa yang dihalalkan ya oleh dalam Al-Qur'an dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Yaqulu ya Rabb, maka Al-Qur'an mengatakan ya Rabb fa'tihi, wahai Rabb, maka berikanlah kepada dia, anugerahkanlah kepada dia nikmat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengenakan ya memakaikan kepada orang ini tajal mulki, ya. Apa namanya tadi? Tajal mulki. Apa ini? Mahkota, ya, mahkota para raja. Wa yaksuhu min khullatil karamah, dan Allah Subhanahu wa taala memakaikannya dengan perhiasan kemuliaan. Summa yaqulu lahu, kemudian Allah mengatakan kepadanya, raditu, aku redha kepadamu. Fayaqulu, Al-Qur'an pun mengatakan, ya Rabb, arghabu lahu fi afdala min hadza. Wahai Rabb, aku menginginkan dia mendapatkan yang lebih afdal daripada ini. Ya, Al-Qur'an masih memintakan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Fayu'tihillahu al-mulka biyaminih. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada ahli Quran tadi ya al-mulka biyaminih. Ya. Kemudian wal khulda bishimalih, ya, kekekalan ya dengan shimal, dengan tangan kirinya. Summa yaqulu lahu, kemudian Allah mengatakan hal radita, apakah kamu ridha wahai Al-Qur'an? Fayaqulu na'am ya Rabb, aku ridha. Jadi Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi pembela, akan mendatangkan syafaat untuk kita kelak pada hari kiamat. Kemudian di halaman 440, qala Abdullah bin Wahb, berkata Abdullah bin Wahb, akhbarani Amr ibn al-Haris an Abi Samah an Abil Haisam an Abi Sa'id al-Khudri, yang menceritakan kepada saya Amr ibn al-Haris dari Abi Samah, dari Abil Haisam, dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam taala qaulahu azza wa jalla, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Ya, surga Adan yang mereka masuki itu, dan mereka akan dikenakan ya akan diberikan perhiasan di dalamnya berupa gelang-gelang yang terbuat dari emas. Ini penjelasan tentang perhiasan penghuni surga. Ya, inna alaihim at-tijana. Ya, sesungguhnya di atas kepala-kepala penghuni surga itu ada mahkota. Ya, inna adana lu'lu'ah, ya, minha latudi'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, permata yang paling rendah, ya, yang paling rendah nih itu cahayanya menyinari antara timur dan barat. Dalam riwayat yang lain itu ada riwayat, tapi walaupun dhaif, itu cahaya dari perhiasan penghuni surga itu akan membuat cahaya matahari tertutupi, ya, karena begitu terangnya. Wallahu a'lam. Fasal. Wa ammal fursi, adapun ya divan penghuni surga, faqad qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina ala furushin batainuha min istabrak, ya mereka
bersandar di atas dipan-dipan yang bawahnya itu terbuat dari sutra. Bagian bawahnya aja terbuat dari sutra, maka bagaimana bagian atasnya? Tentu terbuat dari hal yang lebih mewah, lebih bagus dan lebih indah lagi. Ya. Wa qala ta'ala wa furusin marfu'ah. Ya, dan dipan-dipan yang diangkat, maksudnya dipan-dipan yang tinggi. Ya. Fawasafa al-fursha biqauniha, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan al-fursh di sini dipan-dipannya dengan batinnya, maksudnya bagian bawahnya itu bil istabrak, ya, terbuat dari sutra yang tebal, ya, ringan dan mewah. Wa hadza yadullu ala amrayn, dan ini menunjukkan dua hal kata Syekh di sini. Ahaduhuma, yang pertama, anna zahairaha a'la wa ahsanu min batainiha. Bagian atasnya itu lebih bagus daripada bagian bawahnya, lebih mewah daripada bagian bawahnya. Lianna batainaha lil ardi, karena bagian bawah itu ditempelkan dengan tanah. Wa zahairuha, sedangkan bagian atasnya itu lil jamali waz zinah wal mubasyarah, untuk menunjukkan keindahan, ya, kemudian perhiasan serta tempat langsung yang bersentuhan dengan anggota tubuh, ya, maksudnya langsung itu yang kita duduki. Nah, jadi ini menggambarkan betapa mewah, ya, dipan penghuni surga, yang bagian bawahnya aja terbuat dari sutra yang mewah, yang begitu indah, lantas bagaimana dengan bagian atasnya, ya. At-tsani, makna yang kedua kata saya di sini, yadullu ala annaha furusun aliyah. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah dipan-dipan yang tinggi, laha samkun wa haswun bainal bitanah waz-zaharah, ya, waz-ziharah, ya, yang samkun itu artinya itu bagian atasnya itu ada rajutan-rajutannya, ya, ya, maksudnya bainal bitana wa ziharah. Gimana ya nerjemahkannya? Pokoknya intinya lebih bagus lah, ya, bagian atasnya itu lebih bagus daripada bagian bawahnya. Ini tentang dipan penghuni surga. Kemudian selanjutnya halaman 445, ya, wa amal busut wa zarabiyu, ya, bus itu artinya karpet, ya, karpet permadani, ya, permadani yang dipakai oleh penghuni surga. Faqad qala ta'ala muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan, ya, mereka penghuni surga itu muttaqiina, ya, duduk bersender, ya, ala rafrafin di sini riyadul jannah, sebagian tafsir mengatakan itu adalah riyadul jannah, ya, taman-taman surga. Kemudian juga di itu adalah makan al-murtafi, tempat yang tinggi, ya, khudrin, kemudian hijau, wa abqariyyin hisan, abqariyyin hisan. Abqari di sini sebagian tafsir mengatakan bahwasanya itu adalah setiap, ya, kain yang indah, yang bagus itu maka disifati dengan abqari. Pada dasarnya abqari itu, ya, pokoknya tempat, nama tempat yang ditinggalkan oleh jin kalau sebagian tafsir, ya, abqariyyin hisan. Tapi di sini dimaksud adalah, di sini dalam tafsir itaquz zarabi, itak itu maksudnya hisan, ya, ya, hamparan permadani yang paling bagus. Nah, ini tempat bersendernya para penghuni surga. Fiha sururun marfu'ah, ya, di dalam surga itu ada ranjang-ranjang yang tinggi. Wa akwabun mawdu'ah, kemudian gelas-gelas yang telah diletakkan. Wa namariku masfufah, bantal-bantal yang telah tersusun rapi, ya, wa zarabiyu mabsusah, kemudian karpet atau permadani yang dihamparkan. Jadi ini mensifati tentang, ya, karpet, ya, hamparan permadani penghuni surga.
Kemudian Syekh faslun wa amma rafrafu, kata Syekh di sini, ya adapun rafraf faqala al-laits darbun minas siyab, yaitu adalah merupakan ya jenis dari pakaian yang berwarna hijau, tubsat yang dihamparkan, maksudnya karpet warna hijau yang dihamparkan, itu rafraf ya. Kemudian halaman 444 itu apa? Abqari wa amal abqari, adapun al abqari katanya Syekh di sini ya, kullu syai'in minal busti abqari, ya setiap, Abu Ubaidah mengatakan setiap sesuatu atau segala sesuatu dari karpet yang dihamparkan itu abqari ya, abqari dinamakan dengan abqari ya. Kalau dalam tafsir Al-Wasit itu abqari itu adalah setiap pakaian atau setiap karpet yang indah yang bagus itu dijuluki dengan abqari, dinamakan dengan abqari ya, wallahu alam. Ini tentang penjelasan tentang ya pakaian penghuni surga, perhiasan penghuni surga, kemudian ya dipan penghuni surga, serta hamparan karpet atau permadani mereka dan bantal-bantal mereka serta manadil mereka, dengan dalil-dalilnya telah disebutkan oleh Syekh di sini, wallahu alam. Naktafi bihadzal qadar ihwan, syukran ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.